Pernah nggak sih kalian kepikiran kenapa makhluk hidup di dunia ini tuh beda-beda banget? Ada yang kayak jerapah dengan leher panjang, ada juga kayak burung kolibri kecil imut. Nah, jawabannya tuh ada di teori evolusi. Dan teori ini adalah produk sains paling seru yang pernah ada. Jadi kita mulai dari bapaknya teori evolusi, si Charles Darwin. Kalian pasti pernah dengar dong tentang dia. Tahun 1859, Darwin nerbitin buku yang ngehits banget judulnya On the Origin of Species. Di situ dia ngejelasin kalau semua makhluk hidup berkembang lewat proses yang namanya seleksi alam. Bayangin aja kayak audisi pencarian bakat, tapi yang lolos itu makhluk yang paling jago adaptasi sama lingkungannya. Misalnya kalau kamu jerapah yang tinggal di daerah pohonnya tinggi-tinggi, ya otomatis jerapah dengan leher panjang yang bakal survive karena dia bisa makan daunnya. Simple tapi brilian kan? Darwin ini nggak sendirian. Ada juga Alfred Russel Wallace, ilmuwan lainnya yang juga mikirin soal evolusi. Dia sebenarnya nyampe ke ide seleksi alam hampir barengan sama Darwin, cuma Darwin yang duluan nge-publish. Fun fact, Wallace itu suka banget eksplorasi Indonesia, khususnya di Sulawesi dan Maluku. Jadi kalau kalian lagi baca tentang burung cendrawasih atau kupu-kupu cantik, bisa jadi Wallace pernah ketemu mereka duluan. Bangga nggak sih teori evolusi punya hubungan spesial sama Indonesia? Tapi ada satu hal yang Darwin dan Wallace belum ngerti waktu itu. Gimana sih sifat-sifat kayak warna mata atau bentuk daun bisa diwarisin? Nah, disinilah Gregor Mendel masuk. Mendel ini seorang biarawan yang tinggal di Eropa dan suka banget ngulik tanaman kacang polong. Jadi Mendel eksperimen terus sampai dia nemuin pola pewarisan sifat. Intinya sifat-sifat tertentu itu diturunkan dari unit kecil yang sekarang kita sebut gen. Bayangin aja gen itu kayak resep masakan yang diwarisin dari orang tua ke anaknya. Fast forward ke abad ke-20, sains makin canggih. Tahun 1993, dua ilmuwan, James Watson dan Francis Crick, nge-reveal bentuk DNA, struktur ganda helix yang sangat ikonik. Penemuan ini tuh kayak menemukan buku panduan hidup makhluk hidup, literally. DNA adalah kode genetik yang nentuin segalanya, mulai dari warna mata kamu sampai kemampuan bunglon buat berubah warna. Nah, zaman sekarang evolusi nggak cuma teori abstrak. Bukti-buktinya tuh jelas banget di depan mata kita. Ada fosil-fosil misalnya yang ngejelasin perjalanan evolusi dari dinosaurus jadi burung modern. Terus, kalau kalian suka sains modern, teknologi genetika sekarang bisa ngelacak hubungan antar spesies pakai DNA. Seru, kan? Contohnya sih kita bisa tahu kalau manusia dan simpanse punya nenek moyang yang sama sekitar 6 juta tahun lalu. Atau kalian tahu nggak, 98% DNA kita itu mirip sama simpanse. Bayangin, cuman beda dikit aja, tapi hasilnya kita jadi manusia yang bisa bikin TikTok. Terus, yang nggak kalah seru, ada fenomena evolusi yang bisa kita lihat langsung, kayak bakteri yang jadi kebal antibiotik. Ini bukti nyata kalau seleksi alam masih jalan sampai sekarang. Semakin sering kita pakai antibiotik sembarangan, semakin kuat bakteri jahat yang survive. Jadi please, jangan asal minum antibiotik ya guys. Jadi intinya evolusi itu bukan cuma cerita masa lalu. Evolusi adalah cerita tentang hidup kita sekarang dan masa depan kita. Mulai dari Darwin, Wallace, Mendel, sampai penemuan DNA dan genetika modern, semuanya membentuk pemahaman kita tentang kehidupan di bumi. Dan yang lebih keren lagi, semua ini bikin kita sadar betapa luar biasanya keberagaman makhluk hidup. Kalau menurutku sih, evolusi itu bikin kita lebih menghargai alam dan semua isinya. Setuju nggak?